Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kajian kita hari ini adalah yang ke-41, masih dalam bab al-khilaf al-fiqhi wal-khilaf as-siyasi, yaitu perbedaan atau perselisihan pendapat secara fikih dan secara politik. Pada dasarnya perbedaan pendapat secara fikih, secara politik pun itu tidak apa-apa, dan itu sehat-sehat saja, dan itu baik-baik saja. Karena perbedaan itu bisa jadi pilihan-pilihan. Jadi sebagaimana sahabat ma yasuruni anna ashab Muhammad SAW la yakhtalifu, pada waktu itu para sahabat tidak pernah berbeda pendapat ketika memahami ailam yakhtalifu fir ra'yi wa fahmin nas, ketika memahami atau tidak beda pendapat ketika mempunyai pendapat dan memahami nas Al-Quran. Nah, beda pendapat itu bisa menjadi pilihan-pilihan. Jadi intinya pada ketika kita menyikapi beda pandangan, beda opini, beda pendapat. Jadi kalau ternyata itu ada perbedaan pendapat dan menyikapinya itu perbedaan pendapatnya bukan karena kebencian terhadap orangnya, li'annahum laulam yakhtalifu lakana dzalik masyaqqah 'alan nas. Ini, jika tidak ada perbedaan pendapat, maka orang itu akan menjadi berat, masyaqqah 'alan nas. Nah, maka ada perbedaan pendapat yang kemudian perbedaan pendapat bisa diikuti, apalagi kalau beda pendapat itu karena ada ilat itu ada alasan itu ya karena ada dalil-dalilnya. Maka ketika beda pendapat ya nggak apa-apa, karena waktu sudah berbeda, misalnya karena zaman, karena tempat sudah berbeda, itu juga alasan kuat. Tempat beda, waktu beda, keadaan berbeda, nah itu juga keadaan yang kuat.
sebagaimana Allah itu menggambarkan dalam sebuah ayat, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Bahwa yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berbeda di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah lah yang maha gagah lagi maha penyayang. Jadi urusan pikiran, urusan opini, dibayar piro belum tentu sama. Jadi itu urusan opini. Jadi bukan urusan bayaran. Urusan pendapat itu bukan urusan pendapatan. Itu. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallah alafa bainahum innahu azizun hakim. Jadi urusan beda pendapat ini nggak cukup ditutupi dengan pendapatan. Gitu. Nah, dalam kaitannya dengan para kiai, para ulama, bahwa ketika ada beda-beda pendapat, beda pikiran, itu dilihat mana yang paling rojih, mana yang marjuh. Itu kalau urusan pendapat orang lain. Kalau dirinya lagi kena pendapat, ya akan berdebat dengan data-data, dalil-dalil, mana yang rojih, mana yang marjuh. Karena pada dasarnya inti para ulama itu ayyaqudal ulama at-tawafuq la ayyaqudu al-khilaf. Itu intinya. Fal aslu ayyaquda al-ulama at-tawafuq la ayyaqudu al-khilaf. Bahwa pada dasarnya, pada asarnya, ulama itu untuk memimpin, menyatukan, tawafuk, konsensus, kesepakatan. La ayahudu al-khilaf, bukan untuk memimpin, mengajak perbedaan. Itu inti dasarnya. Itu kerjaan ulama. Nah, kalau tapi ternyata dalam perjalanannya masih ada tetap pandangan yang berbeda-beda, ya dilihat alasannya. Kalau tetap alasannya kuat, ya biar tetap berbeda. Dan itu nanti akan menjadi pilihan pada suatu tempat, suatu waktu, suatu hari, suatu keadaan. Gitu. Nah, itu dasar yang pertama, bahwa sesungguhnya ulama itu ayyakunul ulama at-tawafuq la ayyakudu al-khilaf. Yang nomor dua antara lain, sautul ulama huwa sautul hikmah, huwa sautul hikmati wal aqli wa wahdati soffi wa nabada asyiqaq daiman. Sara sautu ba'dil madhabina al-muta'assibina minhum waral madrukin di fikhil waqi.
Suara ulama adalah suara hikmah, suara kebijaksanaan, dan suara akal, suara rasionalitas, suara pikiran, wawahdatun sofi, dan suara wawahdatis sofi, dan suara menyatukan barisan, bukan untuk memecah, bukan untuk mencari-cari yang tidak masuk akal gitu. Maka untuk itu kajian kita yang ke-40, alaina jami'an an nudrika annal qada'a 'alal akhari wal mukhtalifi wa ma'uhu minaz zakirati mukhtalifin. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, alaina, bagi kita, jami'an, semuanya, bagi kita semuanya, anudrika, hendaknya menyadari, menemukan, menyadari bahwa annal qada'a, sesungguhnya meniadakan, menghilangkan yang lain, annal qada'a 'alal akhar, sesungguhnya meniadakan yang lain, wal mukhtalifa, dan membedakan, wa mahu, dan menghapusnya, minadzakirah al-insaniyah, dari ingatan manusia, itu yu'adu, hal itu yu'adu amron mustahilan, adalah dikembalikan pada hal yang mustahil, tidak mungkin, wa mukhalifa li sunnatillahil kauniyah, dan dua-duanya bertentangan dengan sunnatullah al-kauniyah. Jadi kalau ada orang beda pendapat, kemudian orang yang beda pendapat ini harus dihilangkan, perbedaan pendapat itu dibuang, dihilangkan, itu tidak mungkin, karena sesungguhnya ingatan manusia yang beda pendapat itu adalah sunatullah. Memang dari Allahnya kayak begitu, dari Allahnya, bahwa beda pendapat, orang-orang punya beda pendapat, beda pikiran, itu karena sudah dari sononya, dari Allah memang begitu. Nah, beda pendapat itu kan dipengaruhi karena informasi yang masuk dalam pikirannya berbeda-beda. Karena informasi yang masuk berbeda-beda, ya kemudian keluar opininya akan berbeda. Itu begitu. Maka tidak usah risau kalau ada beda pendapat. Tidak usah risau kalau ada kritik. Tidak usah risau kalau ya, beda pendapat kan nanti bisa menghasilkan kritik-kritik kan. Ya biarin aja, memang begitu. Bahwa beda pendapat itu
dari sunnatullah al-kauniyah alladzi khalaqan nas mukhtalifin. Nah ini alladzi khalaqa, yang menciptakan siapa Allah, an-nasa pada manusia, mukhtalifin karena berbeda-beda. Memang Allah menciptakannya beda-beda, maka kadang pendapatnya bisa beda. Yang tidak boleh itu memperhangus, menghilangkan pandangan yang beda itu, karena tidak mungkin bisa dihapus. Orang suruh bisa pandangannya satu, pendapatnya sama, tidak mungkin. Karena alladzi khalaqan nas mukhtalifin. Disebut beda pendapat itu li sunnanillahil kauniyah alladzi khalaqan nas mukhtalifin. Yang memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda. Jadi kamu nanti ketika di kampung pulang, orang pada beda pendapat, ya harus cerdas-cerdas, pinter-pinter lah. Anda jadi ulama, tujuannya al-ulama at-tafawuq. Bahwa perilaku ulama tujuannya untuk menyatukan, untuk menyepakatkan. La ayang kudu al-khilaf. Tidak untuk memimpin yang beda-beda. Nah, kalau ternyata beda, itu nyikapinya gimana? Pendapatnya ya nyikapinya itu pendapatnya biar tetap beda, tapi tidak boleh perbedaan itu kemudian menunjukkan kedendaman atau bahkan fisik, itu tidak boleh. Betapa banyak perbedaannya antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu punya beda-beda, punya pendapat yang beda-beda. Ya biarin saja. Itu ya, karena itu termasuk min sunanillah. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga Allah menyatakan yaqulu subhanahu wa ta'ala walau sya'a rabbuka laja'alan nas walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Beda pendapat sudah dari sononya. Nah, kalau Allah mau pendapatnya satu semua, ya udah dijadikan satu oleh Allah begitu. Kalau Allah mau pendapatnya manusia semua satu, ya oleh Allah udah dijadikan. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidan. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia, Tuhanmu, menjadikan manusia umat yang satu. Tapi faktanya kan tidak. Itu wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih pendapat, berbeda pendapat. Faktanya begitu. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Tuhanmu itu memberikan rahmat. Walidzalika khalaqahum, dan karena itu Allah menciptakan mereka. Lau sya'a, apabila mengendaki siapa Rabbuka Tuhanmu, la ja'ala, sungguh menciptakan, menjadikan siapa Rabb an-nasa pada manusia, dijadikan umat dan wahidan, menjadi umat yang satu. Tapi faktanya wala yazaluna
mereka senantiasa mukhtalifin, tetap senantiasa berselisih pendapat. Faktanya begitu. Maka berarti berselisih pendapat itu memang sudah dari sononya, dari Allah, hukum kauniyah. Karena Allah menciptakan manusia, khalaqan nasa mukhtalifin. Ilaman, kecuali orang rahimah yang memberikan blessing, rahmat, siapa Rabbuka Tuhanmu, walidzalik, dan karena itu khalaqahu, menciptakan siapa Allah pada mereka. Jadi urusan beda pendapat bisa diterima dengan baik kalau orang itu di dalam dirinya manusia bisa menerima. Ilaman rahimah Rabbuk, Allah memberikan blessing, rahmat, kebijakan, kebijaksanaan di dalam hatinya. Karena anna muhawalata mahwil akhar, karena sesungguhnya upaya-upaya menghilangkan orang lain. Jadi karena beda pendapat langsung secara politik, yang beda pendapat tangkepin semua, ya nggak begitu juga. Au takzimihi, atau pengendalian. Kalau Anda karena ada beda pendapat, terus misalnya saya jadi penguasa, terus ada yang mengkritik saya, ada yang beda pendapat saya, kemudian yang mengkritik yang beda pendapat terhadap saya karena beda pendapat, itu kita tangkepin, kita hilangkan, kita bubarkan, kita hanguskan. Nanti kalau kita melakukan kayak gitu, satu qabilu bimuhawalati mumathilatin, Anda akan mendapatkan bimuhawalatin mumathilatin, akan mendapatkan gantinya dengan upaya-upaya yang sama. Kalau ada orang beda pendapat dengan saya penguasa, Anda saya lenyapkan, nanti pada suatu hari orang itu akan melenyapkan kita. Maka demokrasi yang baik, beda pendapat ya intinya ya biar ada di pendapat saja bedanya, jangan sampai nyampe pada kekerasan gitu. Itu intinya begitu. Jangan sampai beda pendapat mengakibatkan kekerasan. Yang tidak boleh mengakibatkan kekerasan. Kalau beda pendapatnya sudah dari sononya. Memang Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda, maka itu disebut sunnatullah atas berbeda-bedanya pandangan. Kalau kita ada beda pendapat kemudian mencoba muhawalah mahwil akhar au takzimi, berupaya untuk meniadakan, untuk menghancurkan, untuk menghilangkan orang-orang, atau untuk mengucilkan yang tidak sependapat, dikucilkan itu, atau untuk dikendalikan, nanti satu qabilu bimuhawalatin. Kalau Anda begitu, nanti Anda pun akan dikucilkan. Kalau Anda menghilangkan yang beda pendapat, suatu hari Anda akan dihilangkan juga. Fayadkhulul alamu kullah
fayadkhulul alamu kulluhu fi soroatin diniyatin wa madhabiyatin la tabqa wa la tadhar. Wala yadkhulu, maka tidak masuk apa al-alamu kullu, alam semesta semuanya, ala-alamu kullu, alam semesta. Fayadkhulu, maka masuk apa ala-alamu kullu, alam semesta, masuk fi soroatin diniyatin, masuk pada konflik agama. Nah, ini di sini letaknya. Jadi karena beda pendapat itu sudah bawaan dari Allah, walau sya'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah, bahwa beda pandangan, beda pendapat itu bawaan dari Allah, ya. Kalau Allah mau menyatukan pendapatnya, ya pasti udah dibikin jadi pendapatnya satu semua. Nah, maka karena ini hukum kauniyah li sunanillahil kauniyah, yang tidak boleh adalah melenyapkan orangnya, memaki, menjelekkan orangnya. Pendapatnya biarin aja, beda ya biar beda. Nah, ini cara menghadapi begitu. Nanti kita jadi pemimpin, ada orang beda pendapat, langsung aja diambil, dibunuh, diasingkan. Gak bisa begitu, gak boleh. Kalau nanti terjadi saling, yang beda pendapat itu saling diperlakukan untuk menghilangkan salah satunya, melenyapkan salah satunya, maka satu qabilu bimuhawalatin mumathilatin, Anda akan tetap mendapatkan yang sama kayak gitu. Fayadkhulul alamu kullu, semua dunia alam semesta fi soroatin diniyatin, akan menjadi konflik agama. Kalau diterus-terusin kayak gitu, tangkap lagi, ada orang beda pendapat, tangkap lagi, ada orang beda pendapat, tangkap lagi, ada beda pendapat, tangkap lagi. Lama-lama fayadkhulul alamu kullu fi soroatin diniyatin, itu akan memasuki konflik-konflik agama. Soroat, konflik, lama-lama jadi konflik yang sungguhan, bahkan bisa jadi perang. Nah, tuh lihat, NU lihat gambarnya, talinya itu nggak kenceng, talinya NU nggak kenceng. Karena talinya NU nggak kenceng, maksudnya kayak gitu tadi, kalau ada beda pendapat, dilonggarin. Longgar dalam menyikapinya. Anda berpendapat, ya pendapat Anda pegangin aja, tapi dalam melaksanakan pendapatnya itu ya kayak talinya NU itu longgar. Kalau kenceng-kencengan tuh lihatlah organisasi-organisasi yang kenceng-kencengan pada bubar terus. Wes tak? Contohnya banyak organisasi yang beda pendapat, kenceng-kencengan, bubar wis. Nah, NU karena ngelihat kayak gitu, banyak yang bubar, yang kenceng-kencengan, maka harus tadinya dilonggarin. Kalau tidak, jadi soroatiniyah, bisa jadi konflik agama, wa madhabiyah, dan termasuk juga bisa konflik sektarian. Wala tabqa wala tadar, tidak tinggal, tidak sisa, dan tidak dikucilkan. Wala takhtalifu siwal kharab wal damar wal hadam wal ifsad. Wala takhtalifu, dan tidak, janganlah berbeda. Wala takholafa, wala takholafa, dan tidak meninggalkan
siwal kharab, selain kehancuran, wadimar, dan keruntuhan, wal hadam, dan maksudnya keruntuhan, wal ifsad, dan kerusakan. Nah ini, kalau beda pendapat itu kemudian dipertahankannya dengan cara kekerasan, maka yang akan didapatkan adalah fayadkhulul alamu kullu fi sura'at wala tadar wala takhallafa siwal kharab wad dimar wal hadam wal ifsad. Ini kalau mempertahankan pikirannya sampai mati-matian, jadi beda pendapat biasa saja gitu maksudnya di sini. Dipertahankan sampai mati-matian, iya, tapi jangan mati beneran. Artinya apa? Jangan sampai bunuh-bunuhan hanya karena itu. Apalagi beragama, konteksnya beragama, kunut nggak kunut, itu urusan beda pendapat. Yang kunut ya kita wajibkan, ya kita harus mengajarkan kunut gitu. Tapi menghormatinya jangan sampai bunuh-bunuhan. Itu untuk menghormati itu. Karena kalau sampai keras, dua-duanya keras, setiap beda pendapat masukin penjara, beda pendapat masukin, ditangkap, beda pendapat, jangan begitu, bukan begitu, bukan. Ya, nah tapi beda pendapat itu ada akhlaknya. Beda pendapat dengan memaksakan pendapat itu beda. Nah ini, yang masih boleh beda pendapat, tapi memaksakan pendapat itu yang nggak boleh. Sehingga Allah menyampaikan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Itu memaksakan pendapat yang nggak boleh, apalagi memaksakan pendapatnya itu sampai membuat syara'at diniyah wa madhabiyah wal akhar. Itu yang nggak boleh. Inna tabi'i ayyakuna al-ulama'u a'lama istinaratin wa a'lama salamin wa a'lama hiwarin wa a'lama taqarubin wa a'lama wafaqin la'anawin shiqaqin yajma'una wa la yufarriquna yamnuna wa la yahtimuna wa huwa ma yajibu an-nas'a jami'an ilaihi wa na'malu ala tahqiqihi. Ini tugas ulama. Jadi tugas ulama ketika ada beda-beda pendapat, inna tabi'i, sesungguhnya ya suatu kewajaran ayakuna, hendaknya ada siapa ulama ada itu a'lamas tinaratin sebagai bendera pencerahan. Nah, ulama ini kalau ada beda-beda pendapat antara satu dengan yang lain, yang ulama ini nggak ikut kompor-kompornya tadi, tapi ulamanya memposisikan diri di tengah untuk menjadi a'lamas tinaratin, untuk menjadi bendera pencerahan, bendera pencerahan, mencerahkan, wa a'lama salami, dan menjadi bendera perdamaian,
Wa a'lama hiwarin, dan menjadi bendera dialog. Jadi ulama ini posisinya begini, bukan ikut jebret kanan jebret kiri, tidak. Jadi ulama tugasnya kalau ada bertentangan kayak di ILC, kanan kiri kanan kiri kanan, musuhnya kiri dalam hal pendapatnya, ulamanya harus di tengah. Kenapa di tengah? Karena menjadi ayyakuna al-ulama'u a'lama istinaratin wa a'lama salamin wa a'lama hiwarin wa a'lama taqarubin wa a'lama wifaqin. Itu wa a'lama salamin, dan menjadi bendera perdamaian, wa a'lama hiwarin, dan menjadi bendera dialog, wa alamat taqarubin, dan menjadi bendera pemulihan hubungan, taqarub, pendekatan, untuk mendekatkan pemulihan hubungan. Kalau ada konflik-konflik, ulamanya yang memulihkan hubungannya. Wa alama wifaqin, dan menjadi bendera kerukunan, wifaq. La anawina, bukan bendera perselisihan. La anawina syiqaqin, bukan bendera perselisihan. Ya jema'una, yang menyatukan siapa ulama, wala yufarriquna, dan tidak memecah belah. Ya benuna, membangun siapa ulama, wala yuhdimuna, tidak merobohkan. Jadi kalau jadi ulama itu sifatnya menyatukan, bukan memecah belah. Perilakunya membangun, bukan merobohkan. Itu ulama. Kalau ada ulama kok perlakuannya merobohkan, kebalikannya itu, nggak usah ikuti, karena itu bukan perilaku ulama. Perilaku ulama menyatukan, bukan memecah, membangun, bukan merobohkan. Wa huwa ma yajibu an-nas'a jami'an ilaihi. Wa huwa, bermula perilaku itu tadi, ma yajibu, hal-hal yang wajib, an-nas'a, untuk wajib kita lakukan, jami'an, semuanya, ilaihi, pada ma. Wa na'malu, dan kita wajib melakukan, ala tahqiqihi, untuk merealisasikan ma. Jadi ulama itu tugasnya adalah menjadi penerang, membawa bendera penerang, bukan malah bikin ruwet. Itu bukan bikin ruwet. Menjadi, kalau lagi konflik, membawa bendera perdamaian, bukan malah bikin perang. Walamu khiwarin, dan membawa bendera dialog, bukan malah cekcok. Itu ulama. Wa alamu taqarubin, dan membawa bendera saling mendekatkan diri, saling mengkonsolidasi diri, membawa bendera kemufakatan, wa a'lama wifaqin, la anawin syiqaqin, bukan untuk memecah belah, bukan untuk perselisihan. Itu tugas ulama, itu menyatukan, bukan memisah, membangun, bukan merobohkan. Itulah yang harus kita lakukan. Wa huwa ma yajibu anas ajami'an ilaih, itulah yang wajib kita lakukan. Wa na'malu ala tahqiqihi, dan kita wajib merealisasikannya. Itulah kajian kita yang ke-41. Besok kita akan melanjutkan kajian ini yang ke-42. Sudah ganti bab. Bab besok yang kita mau kaji adalah al-ilm baina mangdurid daulah wa mangduril jamaah.
pengetahuan antara perspektif pandangan negara, pemerintahan, otoritas, wa mangduril jamaah, dan ilmu menurut pandangan jamaah. Menurut pandangan negara kayak apa ilmu itu, menurut pandangan jamaah kayak apa. Kita lihat nanti besok bab yang ke-42, kajian kita yang ke-42. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.